Baik, selamat pagi Pak. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Angelika Natalia Napitu, dan rekan saya Nur Halimah Manurung, Putri Adila dan Ripaldo Pandiangan. Di sini kami akan memaparkan materi perkara irasionalitas, infinitas, dan 3 masalah konstruksi dari zaman kuno dari mata kuliah sejarah matematika oleh dosen pengampu Pak Mulyawan Firdaus, MSI. Nah, materi pertama adalah krisis dari kuantitas-kuantitas yang tidak dapat diperbandingkan. Konsep bilangan rasional dalam sekolah Pythagoras menyatakan bahwa dua ruas garis manapun memiliki ukuran persekutuan. Artinya, dimulai dengan dua ruas garis yang diketahui, lalu dapat dicari ruas garis ketiga, di mana panjang kedua ruas garis yang pertama tadi dapat dinyatakan sebagai perkalian suatu bilangan bulat dengan panjang ruas garis yang ketiga. Nah, rasio dari ruas garis awal dapat ditunjukkan sebagai rasio dari bilangan-bilangan bulat atau sebagai bilangan rasional. A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ripaldo. Kepada Ripaldo dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi konsep dasar semua garis dapat diperbandingkan dan semua bilangan adalah rasional kaum Pythagorean dipatahkan dengan penemuan-penemuan bukti counter pernyataan ini. Bukti tertua menyatakan bahwa ada penemuan ruas-ruas garis pokok yang tidak dapat diperbandingkan. Sedangkan bukti modernnya adalah penemuan bilangan irasional. Salah satunya adalah penemuan akar 2 yang merupakan bilangan irasional. Kemudian, penemuan kuantitas-kuantitas geometri yang tidak dapat diperbandingkan ini membutuhkan penyusunan kembali dasar-dasar matematika Yunani. Eudoxus dari Cnidos pada tahun 408 sampai 355 sebelum Masehi menyelesaikan krisis dalam fondasi-fondasi matematika Yunani ini. Kontribusi besarnya adalah teori proporsi yang diperbaharui yang dapat diterapkan pada kuantitas-kuantitas yang tak dapat diperbandingkan maupun yang dapat diperbandingkan. Efek dari pendekatan Eudoxus ini yaitu membawa matematika ke tangan para ahli geometri. Nah, jadi geometri dianggap sebagai doktrin yang lebih umum dibandingkan pengetahuan tentang bilangan. Jadi geometri digunakan sebagai landasan dalam penalaran matematis. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi paradoks Zeno tentang ketahingaan akan dipaparkan oleh saudari Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paradoks Zeno dan ketahinggaan. Doktrin kaum Pythagoras bahwa semua fenomena alam dapat diekspresikan sedemikian rupa dengan menggunakan bilangan bulat. Zeno sekitar 450 sebelum Masehi dari koloni bangsa Lonia di Elea menentang doktrin kaum Pythagoras dan mengemukakan 4 paradoks. Berikut paradoks yang dikenal dengan nama paradoks Zeno. Paradoks Zeno tentang ketahinggaan adalah paradoks terakhir. Paradoks Zeno ini mengemukakan kemustahilan logis yang muncul dari konsep keterbagian tak hingga dari ruang dan waktu. Selanjutnya, meski argumen Zeno telah membingungkan pemikiran orang-orang pada zamannya, tetapi terdapat suatu penjelasan memuaskan yang melibatkan gagasan yang sekarang ini sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu gagasan deret-deret tak hingga konvergen. Paradoks ini sebagian bersandar pada konsep yang keliru bahwa panjang-panjang semakin pendek yang banyaknya tak hingga, atau dan sama halnya selang-selang waktu, bila ditambahkan hasilnya adalah jumlah total yang tak hingga. Padahal sebuah deret tak hingga mungkin saja menghasilkan sebuah jumlah yang terhingga. Misalnya, dalam bukunya disebutkan bahwa Achilles berlari 10 kali lebih cepat daripada sang kura-kura, dan jarak awalnya 100 yard. Pada akhirnya, jarak yang ditempuh Achilles diperoleh penjumlahan deret tak hingga konvergen, yaitu 100 ditambah 10, ditambah 1, ditambah 1 per 10, ditambah 1 per 100, ditambah 1 per 1000, hingga seterusnya, dan menghasilkan 111 1 per 9 yard.
Karena ketidakmampuan para ahli geometri Yunani untuk secara jelas menjawab paradoks itu, maka matematika Yunani kuno menghindari metode yang melibatkan konsep ketakhinggaan dan menjadikan horor ketakhinggaan sebagai bagian dari tradisi matematika Yunani. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Putri. Nah, untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Saudari Nur Halimah. Pada Nur Halimah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan konstruksi dari zaman kuno. Yang pertama permasalahannya yaitu kuadratur lingkaran, di mana inti dari permasalahan kuadratur lingkaran ini adalah mempersegikan lingkaran, di mana dapat dinyatakan sebagai apakah mungkin untuk membuat sebuah persegi yang luasnya sama dengan luas lingkaran tertentu. Nah, dari permasalahan ini ternyata lebih dalam daripada pertama kali kemunculannya, karena faktor pentingnya adalah tentang bagaimana persegi tersebut dibuat. Tradisi mengisahkan bahwa Plato pada tahun 429 sampai 348 sebelum Masehi berkeras supaya masalah ini diselesaikan dengan hanya menggunakan penggaris dan jangka. Dalam metode ini diasumsikan bahwa tiap instrumen hanya akan digunakan untuk sebuah operasi yang khusus saja, di mana instrumen yang pertama yaitu dengan menggunakan penggaris, sebuah garis dapat dilukis melalui dua titik yang diketahui. Yang kedua, dengan menggunakan jangka, sebuah lingkaran yang diketahui titik pusat dan jari-jari dapat kita lukis. Kegagalan usaha-usaha ini dibuktikan pada abad ke-19, saat para matematikawan akhirnya berhasil membuktikan bahwa kita tidak mungkin mempersegikan lingkaran dengan menggunakan penggaris dan jangka saja. Mempersegikan lingkaran ekuivalen dengan membuat ruas garis yang panjangnya akar V kali jari-jari lingkaran tersebut, di mana argumen ini bergantung pada sifat transendental dari bilangan V, yaitu bahwa akar V bukanlah akar dari persamaan polinom manapun yang koefisien-koefisiennya rasional. Transendensi akar V telah dikukuhkan oleh Liederman pada tahun 1882 dalam bukti yang panjang dan rumit. Permasalahan yang kedua yaitu menggandakan kubus. Permulaan dari permasalahan penggandaan kubus ini adalah penggandaan luas persegi yang telah berhasil dilakukan oleh Pythagoras. Permasalahan penggandaan kubus dalam sebuah legenda diceritakan bahwa terjadi wabah hebat dan solusi yang diberikan peramal adalah dengan menggandakan altar yang kebetulan berbentuk kubus. Tanpa pikir panjang, para pekerja memperbesar ukuran kubus dengan memperbesar ukuran rusuknya menjadi 2 kali lipat. Dalam hal ini diceritakan wabah semakin parah dikarenakan langkah yang dilakukan telah menyalahi aturan matematika dan geometri. Permasalahan ini pun akhirnya diberi nama permasalahan Delos. Hippocrates memberikan solusi permasalahan penggandaan kubus, kemudian dengan memberikan ide yang mereduksi menjadi suatu masalah, mencari di antara garis yang diketahui dan satu garis lain yang 2 kali lebih panjang, 2 pembanding tengah. Artinya, 2 garis disisipkan di antara 2 garis yang diketahui tadi, sehingga keempatnya dalam proporsi geometrik. Adapun persamaan Hippocrates menjadi A per X sama dengan X per Y sama dengan Y per 2A. Dua rasio pertama menyatakan bahwa X kuadrat sama dengan AY. Dari pasangan rasio yang kedua kita lihat bahwa Y kuadrat sama dengan 2AX. Setelah persamaan-persamaan digabungkan menjadi X pangkat 4 sama dengan A kuadrat, Y kuadrat sama dengan 2A pangkat 3X. Sehingga tampak bahwa X pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 3. Selanjutnya permasalahan yang ketiga yaitu triseksi sudut. Pembagian 2 sudut sama besar hanya dengan menggunakan penggaris dan jangka adalah salah satu dari konstruksi geometris termudah. Dan para peneliti awal tidak memiliki alasan untuk curiga bahwa membagi sebuah sudut menjadi 3 bagian yang sama besar dengan aturan serupa itu ternyata mustahil untuk dilakukan. Setelah selama 2000 tahun, para matematikawan dalam kesia-siaan mencari triseksi dari sebarang sudut. Pada tahun 1837, Pierre Wanzel pada tahun 1814 sampai 1848 dari Politeknik
École de Paris memberikan bukti kuat pertama untuk kemustahilan triseksi sebarang sudut yang diketahui dengan menggunakan penggaris dan jangka saja. Perlu ditegaskan bahwa aturan-aturan yang lazim untuk konstruksi-konstruksi yang menggunakan penggaris dan jangka telah dilanggar karena penggarisnya telah ditandai. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Nur Halimah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.